Hai, dengan Bapak Tera di sini teman-teman. Hari ini Bapak mau berbicara mengenai cara tiga cara melawan parasit sintetis. Teman-teman boleh sebut apa aja, mau arkon, mau jin, mau entitas level rendah, tapi dia adalah kaki tangannya demiurge. Teman-teman yang belum kenal demiurge, demiurge adalah entitas yang menuhankan dirinya sendiri di realita kita. Nah, dia menciptakan realita materi. Jadi segala sesuatu yang bersifat materi, ya, badan, fisik, termasuk pikiran kita, emosi kita, perspektif kita, intuisi kita, dia masuk dalam dunia materi menurut Demiurge. Lalu anak buahnya mengontrol kita dari emosi, energy in motion, gerakan energi. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa kita adalah panenas. Emosi kita dipanen oleh para archons dan para archons itu mempunyai anak buah. Anak buahnya itu banyak banget. Dia katakanlah penguasa-penguasa paling elit di dunia ini, lalu dia mulai masuk ke institusi-institusi dan ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menjadi penjaga penjara para arkon yang tidak kita sadari. Nah, teman-teman, satu-satunya cara untuk menghadapi arkon itu dengan menyadari mereka tuh tidak mau kita sadar, sehingga kita dibiarkan tidur dalam keadaan tidak sadar dan nggak boleh bangun-bangun dengan banyak sekali distraksi. Ya, kalau sekarang distraksi yang paling mudah adalah browsing, media sosial, lalu uang, kontrol. Kalau istilah dulu tuh tata harta wanita, sekarang tata harta pria wanita. Jadi semua untuk mendistruksi kita supaya kita tidak sadar. Nah, teman-teman, video kali ini Bapak akan bicara tentang bagaimana dengan sadar kita menghadapi para arkon, lalu kita menghentikan mata rantai panenan mereka. Ada tiga kuncinya, teman-teman. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah diskonektivitas, dan yang ketiga adalah invisibilitas. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan dari sudut teknologi. Teman-teman, kita berada dalam suatu teknologi yang mau nggak mau semua adalah teknologi, bukan hanya teknologi yang kita lihat secara kasat mata, tapi banyak sekali teknologi yang tidak kita sadari dan dia real. Ya, salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi bernafas. Teknologi bernafas. Ada banyak sekali cara bernafas. Ada misalnya yang paling paling terkenal itu 478. Itu koneksitas kita dengan apa yang dalam gnostik disebut monad. Ya, jadi tarik nafas 4 kali, tahan 7 kali, buang dari mulut 8 kali. Lalu ada juga teknologi nafas 448, ya. Jadi tarik nafas 4, tahan 4, buang 8. Itu powerful banget. Ya, tapi kali ini Bapak ingin berbicara mengenai teknik bernafas yang menghentikan loose para archons sehingga kita tidak menjadi bukan saja bagian dari panen mereka, dari mata rantai mereka, tapi kita lalu mengambil kedaulatan untuk mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi teman-teman caranya sederhana banget. Ya, pada saat kita marah, mereka memanen marah. Pada saat kita iri hati, mereka memanen iri hati. Pada saat kita berpikiran dalam tanda petik negatif, itu mereka memanen itu dengan sangat sangat efisien. Bapak baru-baru ini mengalami sebuah pengalaman, lalu Bapak seperti kembali lagi ke surviving mode masa kecil. Jadi ada tiga macam surviving mode, teman-teman. Ada fight, flight, freeze. Ya, fight itu kita fighting, ya. Fighting itu nggak harus secara fisik, tapi kita bisa fighting secara emosional, secara pikiran, secara
tertulis, secara apapun juga. Lalu ada yang disebut kabur ya. Kabur tuh paling aman kalau kita nggak mau ribut ya udah kita kabur aja. Nah, yang paling ngejelimet itu adalah 6. 6 itu kita tiba-tiba terus kita nggak tahu bahwa kita benar-benar froze, itu pun dipanen teman-teman. Jadi apapun itu dipanen kecuali kalau kita sadar melakukannya. Mereka memanen apa aja dan mereka bahagia banget ya. Nah, teknik pertama itu adalah observasi. Jadi kita mengobservasi bahwa suatu emosi terjadi pada diri kita. Misalnya tiba-tiba kita merasa marah. Teman-teman, pada saat kita merasa marah, itu nafas kita menunjukkan emosi kita. Jadi kalau kita marah kadang-kadang nafas kita menjadi pendek atau menjadi berat atau malah nggak bernafas. Nah, itu ya. Nah, kita harus menyadari itu. Nah, ketika kita sadar akan nafas kita, maka para arkon itu mereka tahu kita menderita, tapi mereka nggak bisa memanen kita. Jadi langkah pertama adalah observasi. Kita harus benar-benar mengenal gerakan bukan saja raga kita, tapi gerakan bernafas kita. Ketika sesuatu terjadi dan men-trigger surviving mode, men-trigger emosi, men-trigger kebiasaan kita menghandle feeling kita atau kebiasaan kita menghandle suatu situasi yang berasal dari masa kecil, harus kita lakukan adalah kita observasi. Kita diam, lalu kita mulai menyadari bahwa sesuatu terjadi. Kita lihat nafas kita sudah mulai berubah, lebih dangkal, lebih cepat, lebih berat, atau malah nggak bernafas. Ya, nah mereka memanen nafas itu. Bahkan cara kita bernafas dari dada itu mereka panen banget, karena kebanyakan kita bernafas secara tidak sadar dari dada. Nafas yang tepat adalah nafas perut. Ya, jadi langkah pertama adalah menyadari. Kita menyadari, kita sadar, oh ini ada emosi nih. Oke. Langkah yang kedua itu yang disebut diskonektivitas. Disconnect, artinya gini, kita memakai teknologi yang mereka pakai untuk melawan kita sebelumnya, dengan teknologi nafas, itu kita menghadapi si emosi kita. Ya, artinya bahwa gini, kita menyadari kita punya emosi, dan kita tidak menghakimi emosi kita tidak mau menyingkirkan emosi kita tidak mau eh, membahas emosi kita di pikiran kita, tapi kita cukup menyadari bahwa oke, sekarang saya punya emosi. Dan, nah ini pentingnya di sini. Dan saya bukan emosi saya. Nah, jadi mantranya itu saya menyadari marah, tapi saya bukan marah itu. Ya. Kenapa teman-teman? Karena di dalam konteks dunia materinya Demiurge, ya, mereka itu memakai kekuatan materi, ya, mereka mengatakan bahwa Anda adalah tubuh Anda, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat dan lain-lain, itu untuk memenjarakan kita di raga kita, dan raga kita itu mempunyai produksi yaitu emosi, ya, termasuk pikiran, nanti juga lucid dream dan lain-lain. Jadi kita memutuskan koneksitas itu dengan mengatakan bahwa saya punya emosi, tapi saya bukan emosi. Nah, konteks ini agak susah dijelaskan karena dalam kehidupan kita itu diarahkan untuk mengidentitaskan diri kita dengan raga. Ya, saya adalah baju yang saya pakai, saya adalah tas yang saya pakai, saya adalah sepatu yang saya pakai, saya adalah handphone yang saya pakai. Nah, itu kita harus disconnect, kita harus melepaskan hal-hal yang bersifat materi, termasuk emosi, pikiran, termasuk lucid dream, itu di luar diri kita, sehingga yang hadir adalah kesadaran yang murni. Nah, dengan data itu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu invisibilitas. Artinya kita tidak lagi terlihat oleh para arkon. Ya, ketika kita akhirnya
memisahkan antara kita dan emosi kita dengan mengatakan bahwa saya marah tapi saya bukan kemarahan itu, ya. Nanti dia lebih meluas lagi. Kayak saya punya tubuh tapi saya bukan tubuh saya. Nah, ketika kita mengeluarkan semua identitas itu, melepaskannya, maka yang ada adalah kesadaran kita. Maka masuklah kita ke nafas yang ketiga, yaitu bahwa saya adalah sang kesadaran yang abadi dan sedang mengalami pengalaman yang sementara. Gitu. Dengan kata-kata mantra itu, maka para arkons itu tidak bisa mengontrol kita, karena dia tidak bisa mengontrol sesuatu yang merupakan suatu kesadaran. Mereka adalah makhluk-makhluk imitasi yang diciptakan oleh Demiurge, dan mereka itu tidak bisa mengontrol kesadaran murni. Maka kita harus masuk pada kesadaran murni tersebut dengan mengatakan bahwa saya adalah kesadaran abadi yang sedang mengalami pengalaman sementara di sini. Oke, jadi itu teman-teman. Nah, saya dan partner saya itu latihan ini dan berhasil. Jadi itu harus dilatih setiap malam, kemudian setiap pagi, lalu setiap kali ada emosi yang hadir, kita mulai. Oke, langkah pertama observasi. Kita kenali raga kita dengan baik, lalu kita tahu bahwa sang kesadaran atau jiwa kita nggak bisa disentuh oleh apapun yang tidak murni, yang adalah imitasi, yang adalah ciptaan. Maka kita lalu mengobservasi, lalu mengatakan bahwa saya mengalami emosi ini, tapi saya bukan emosi itu. Lalu ke langkah ketiga, saya adalah sang kesadaran abadi dan saya tengah mengalami pengalaman sementara di sini. Oke, kita latihan ya teman-teman ya. Jadi oke, kita hening, tenang, nafas perut. Ya, nafasnya bisa kita tarik nafas 4 kali, kita tahan 4 kali, atau boleh 7 kali ya, itu lebih baik 4 kali, lalu kita lepaskan. Nah, itu gerakan perut kita terlihat kembang kempis. Jadi kekuatannya di perut kita, ya, di belly kita, di gut kita. Lalu kita bernafas, kita sadari. Nah, setelah kita benar-benar sadar itu, kita mulai. Ya, pertama kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu disconnect. Kita dengan sadar mendisconnect antara kesadaran saya dengan emosi tadi. Jadi kita tarik nafas, lalu kita akui saya marah. Pas keluar, tapi saya bukan kemarahan saya. Selesai. Lalu langkah ketiga, kita tarik nafas. Kita katakan saya adalah kesadaran abadi. Lepas, sedang mengalami pengalaman sementara. Jadi yang abadi dihadapkan dengan yang sementara. Teman-teman, itu adalah teknik 3 nafas yang sangat-sangat efektif kalau dilatih setiap saat. Nah, nanti dalam perjalanan keseharian, ketika sesuatu terjadi, lalu sesuatu itu kita sadari sebagai sebuah gejolak emosi. Entah dia berasal dari feeling atau pikiran, atau perspektif, atau ada suatu pengalaman yang ada di luar diri kita, yang nggak ada hubungannya sama diri kita, tapi kita tahu ada gejolak emosi yang terjadi. Pada saat itulah lush terjadi dan para arkon berpesta pora. Lalu kita putuskan koneksitas kita dengan para arkon dengan memakai teknologi bernafas, masuk ke diskoneksitas antara saya dan emosi saya, lalu kemudian masuk ke kesadaran murni saya. Oke. Apa artinya teman-teman? Artinya bahwa ketika kita melawan para arkon, kita nggak melawannya dengan fighting atau kabur atau numb. Enggak. Itu mereka punya permainan, mereka udah lakukan itu selama
ribuan tahun. Yang kita lakukan adalah kita sadar, ya. Jadi melawan para arkon itu tidak dengan analisa, tidak dengan mengejek mereka, ih kamu nggak, tapi dengan sadar. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berat, terutama untuk nematik, karena nematik itu memang makanan empuk para arkon. Mereka yang sadar itu sejak kecil udah disabotase sedemikian rupa supaya nggak masuk pada kesadaran. Nah, tapi ada satu momen ketika kita akan sadar, dan pada saat kita sadar itu kita tahu kita akan dimanipulasi, disabotase. Ya. Dan mereka mensabotasenya dengan cara yang sangat-sangat lihai. Ya, beberapa waktu lalu kecolongan nih. Jadi ada sesuatu terjadi. Baba masuk ke 6 atau frozen ya, karena itu adalah salah satu mode survival ketika masa kecil dulu. Tapi Baba nggak menyadari bahwa itu adalah 6. Baba tetap mengamati apa yang terjadi. Lalu ketika kita menunjuk kepada sesuatu yang ada di luar kita, entah itu situasi atau relasi, kita lupa empat empat jari itu menunjuk ke kita. Butuh beberapa lama, ya, beberapa hari untuk akhirnya saya sadar bahwa saya nggak boleh menunjuk keluar, lalu melakukan semua analisa tentang apa yang ada di luar. Karena pada saat itulah sabotase arkon benar-benar memakai teknologi ego. Ego bermain menganggap saya yang paling benar, dia yang salah, saya menjadi korban, dia pelaku kekerasan dan lain dan lain dan lain. Sampai suatu saat saya sadar, ya ampun ternyata para arkon itu mempergunakan diri kita sendiri untuk mensabotase diri kita sendiri. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa suatu emosi terjadi, walaupun itu adalah non-emotion, walaupun tanpa emosi, itu loss, itu panenan mereka. Nah, satu-satunya cara adalah dengan menyadari, memakai teknik bernafas. Ya, jadi teman-teman silakan latihan tiga teknik bernafas ini dan lihat hasilnya. Kami berdua sudah mengalaminya dan ternyata berhasil. Oke teman-teman, untuk kali ini Baba juga ingin ngajak teman-teman untuk ikutan kelas-kelas teknologi yang sudah mulai Baba adakan lagi. Kelas-kelas kecil 3, 4, 5 orang, tapi kita benar-benar mengerti tentang konteks kita berada. Kita berada dalam sebuah jebakan teknologi. Ya, termasuk teknologi nafas, teknologi emosi, teknologi ego seperti yang sudah Baba sebutkan tadi. Tapi dia lebih powerful lagi, ya. Ada yang disebut teknologi kesabaran, ada teknologi dengan kata-kata mantra-mantra di berbagai religi, yang ternyata dia itu untuk mengikat kita di kontrol para aktor, ya, melalui institusi, melalui digital world, melalui parasit sintetis. Jadi teman-teman kalau mau ikutan, hayu WA Baba atau email Baba. Sampai jumpa di kelas-kelas yang akan teman-teman ikuti. Rahayu kinasih.